PVD dengan sistem vakum gitu. Nah, kita mulai dengan yang chemical dulu ya, dengan penambahan material gitu. Jadi chemical itu saya juga bagi tiga, ada model yang growting, kemudian ada DCM, deep cement mixing, kemudian ada CFG gitu. Cement, fly ash, dan gravel. Oke, jadi ini berupa tipikal. Oke, yang pertama kita bahas growting dulu nih. Nah, growting itu sendiri ada apa aja sih? Growting itu banyak. Jadi ada yang slurry grout, jadi kita hanya grout biasa saja gitu ya. Yang pertama ini slurry grout. Kemudian ada yang chemical grout, kita masukkan dia permeation, chemical grout, atau kadang-kadang orang sebutnya permeation. Terus ada compaction, ada jet grout, ada compensation grout. Oke. Bedanya seperti apa? Kalau yang slurry grout ini prinsipnya kita hanya alirkan dia dengan harapan dia akan mengisi semua celah-celah gitu ya. Nah, chemical permeation grout itu konsepnya sama. Konsepnya sama, kita masukkan, dia akan mengganti, ceritanya dia akan mengganti ruang kosong dan entah itu air atau udara. Jadi ingat ya, kalau di mekanika tanah kan void itu, yang dianggap void adalah si air dan udara. Jadi prinsipnya dia akan ganti itu tanpa merubah yang lainnya gitu, tanpa merubah struktur dari tanahnya itu sendiri. Oke, jadi itu model permeation gitu, dia tidak akan merubah struktur tanahnya, jadi dia hanya mengisi. Kalau compaction bisa jadi dia merubah struktur tanah, karena kita akan memberikan tekanan, jadi kita mendisplace tanahnya, kita tingkatkan tegangannya, karena kita tingkatkan kekakuan arah horizontalnya. Horizontalnya berubah, maka vertikalnya juga akan berubah. Terus ada lagi itu jet grout, ini juga kita tingkatkan, dia akan tekan gitu ya tanah sekitar, ini dia akan naik. Apalagi yang fracture grout, ini tekanannya lebih tinggi lagi. Model-modelnya seperti apa grouting ini? Dia ada banyak macam. Jadi misalnya jet grout itu prinsipnya dia ekonomis saja, bisa dilakukan di mana aja. Tapi kalau untuk boulder atau gravel yang sudah cukup besar ukurannya, itu kurang ekonomis jadinya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya boulder itu kan dia punya rongga, itu kan cukup gede. Nah, kalau cukup gede, lantas kita berikan lagi dia tekanan, maka bahan groutnya itu akan lari kemana-mana. Ini yang kita maksud dengan sudah tidak ekonomis lagi. Materialnya akan terbuang dengan percuma gitu ya. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya model-model boulder itu kita isinya seperti apa? Pakai aja suspension. Nah, ini yang tadi, yang model pertama. Kita pakai model intrusi atau permeation. Jadi itu tinggal kita tuang, masuk, dia mengisi aja, cukup mengisi. Nah, ini bagus untuk daerah boulder. Oke. Terus compensation grout ini juga masih bagus untuk clay silt compacting grouting. Ini kita compact di daerah silt, tapi di daerah sand ini nggak terlalu oke. Jadi ini typical grout yang masih ekonomis atau non-ekonomis gitu, atau nggak ekonomis. Oke. Model compaction grout itu seperti apa? Jadi bisa lihat di sini. Ini tadi ya, compaction grout itu relatif bagus di silt gitu ya. Nah, kita mulai dengan si compaction grout. Modelnya seperti apa? Dia akan masukkan satu alat, oke, dia drill sampai ke posisi tertentu, masukkan compaction grout casingnya, oke. Kemudian casingnya ini nanti dia angkat sedikit, sambil di dalam ini dia tuangkan si material groutnya. Nah, waktu dia tuangkan, kemudian si casing ini akan melakukan tekanan-tekanan. Oke, jadi dia pukul, bisa dia getarkan, tapi kebanyakan dipukul ini ya. Pukul sampai dengan soilnya itu terdesak. Jadi ini terdesak, tanah yang cukup lunak ini terdesak, jadi dia membentuk satu kolom-kolom. Nanti dinaikkan lagi 1 meter, nanti dinaikkan lagi 1 meter, nanti dinaikkan lagi per meter, per meter, per meter. Tipikal dinaikannya itu sekitar 1 meter, sampai kemudian dia akan membentuk seperti ini.
Oke. Apakah ini bisa dilakukan vertikal saja? Enggak. Jadi bisa dilakukan vertikal atau dengan inklinasi tertentu gitu. Oke. Jadi ini bisa pakai macam-macam metode gitu. Terus next, selain si compensation grout juga ada jet grout. Nah, jet grout itu seperti apa? Jet grout itu kita drill, kemudian nanti sambil diputer, nanti di batangnya ini itu ada semacam lubang gitu ya. Nah, lubang itu nanti yang akan nembak. Jadi dia akan memberikan tekanan gitu keliling. Jadi sambil dimasukkan, sambil dia nembak, sambil diputar, sampai akhirnya dia akan membentuk kolom-kolom seperti ini. Saya coba, kayaknya next slide ada model. Oke. Jadi modelnya seperti ini nih alatnya, visual aslinya gitu ya. Nah, terus dia punya 3 macam. Jadi ini juga sudah ada di dalam SNI kita ya. Jadi dia punya 3 macam, ada yang single, double, triple. Oke. Jadi kalau yang single itu dia hanya menembakkan material grout. Jadi waktu dia putar, dia selesai sampai ke bawah, dia retract, kemudian dia tembakkan material grout. Ada yang dia tembakkan material grout bersamaan dengan udara. Oke. Ada juga yang dia tembakkan material grout bersamaan dengan air dan udara. Jadi dia menghancurkan dulu daerah-daerah tertentu, baru kemudian material grout ini ditembakkan. Jadi tergantung jenis tanahnya nih, kita mau pakai single rod, double rod, triple rod. Makin kecil ukuran butirnya, biasanya kita akan pakai yang triple rod gitu ya. Cara monitoringnya gimana? Jadi kalau grouting itu memang lebih banyak kita monitoring terhadap tekanan, volume, itu kita bisa amati real time. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya semua material yang keluar ini itu nanti dihubungkan, coba saya lihat back, nanti dia akan dihubungkan ke semacam bak penampungannya si material grout, dan kemudian kita ukur volumenya. Berapa sih material grout yang masuk? Nah, ini semuanya bisa kita lakukan prinsipnya ya. Next, sesudah grouting kita akan lihat mengenai deep cement mixing. Oke, jadi model perbaikan yang menggunakan mixing. Oke, jadi kita melakukan pencampuran. Mungkin nggak tanah dicampur, mungkin aja. Oke, asal dilakukannya benar. Oh iya, sebelum saya masuk deep cement mixing, yang saya bahas hari ini nih sebenarnya adalah tipikal perbaikan tanah yang dalam gitu ya. Karena ada juga perbaikan tanah permukaan yang biasanya dilakukan untuk perbaikan jalan, untuk pekerjaan jalan. Nah, itu biasanya mereka pakai doser gitu ya, doser atau walls. Nah, itu saya nggak bahas di sini. Biasanya yang seperti itu juga mampu untuk dilakukan cement mixing atau perbaikan dengan menggunakan material tertentu gitu ya. Itu yang dangkal ceritanya. Ini yang kita bahas hari ini lebih banyak ke perbaikan yang cukup dalam. Deep cement mixing model alatnya itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada blade-nya gitu ya. Nah, nanti si blade ini masuk ke dalam tanah, kemudian dia putar. Nanti ada mortar yang masuk ke dalam sini, dia pompa ke dalam. Jadi sambil dia putar, dia rusak tanahnya, dia masukkan si mortarnya. Jadi dia campur gitulah ya. Semacam, kalau ibu-ibu nih mudah pahamnya nih, ini semacam mixer untuk ngaduk adonan kue gitu ya. Cuma ini mixernya raksasa aja. Nah, ini lebih jelas nih. Jadi dia punya alat, ini mixernya nih, ini blade-nya gitu ya. Istilah kita ini blade-nya. Kemudian dia lakukan, blade-nya ini masuk, dia hancurin tanahnya. Oke. Hancurin 1, 2, 3. Oke. Baru kemudian nanti dia masukkan mixing dengan mortarnya. Oke, sampai kemudian nanti dia jadi ya. Jadi prinsipnya seperti ini nih, mixingnya itu terus menerus gitu. Ini yang
sekuen kerja kalau misalnya kita lakukan deep cement mixing. Jadi bukan dibor, gali dulu dia kosong gitu. Jadi ini bukan dibor kosong gitu ya, enggak. Kita tidak mengeluarkan tanah, tanahnya tetap di dalam, cuma kita tambahkan adonan di sini nih. Ini pipa ini nih, 2 pipa ini, itu tempat masuknya si mortar. Nah, sambil dia masuk, sambil nanti ini disemprotkan ke dalam, sambil dia putar, lanjut putar sampai kedalaman tertentu, kemudian dia balik, dia putar, balik sampai ke atas. Jadi bikin adonan kue lah. Ini model deep cement mixing. Jadi flow prosesnya seperti apa? Jadi pertama dia tempatkan alatnya, terus nanti dia masuk, dia mulai ngaduk-ngaduk nih, ini ngaduk-ngaduk gitu ya, ngaduk sampai nanti jadinya seperti ini. Tipikalnya itu antara 0,6 sampai 0,9. Kenapa saya tulis 1 ya? Tapi ini tipikalnya 0,6 sampai 0,9. Ini bisa kita masukkan dengan tipe kering, juga ada yang tipe basah. Tipe basah ini bisa masuk sampai dengan kedalaman sekitar 2,5 meter. Jadi model perbaikan tanah dengan deep cement mixing seperti itu. Sudah dilakukan di mana? Ini salah satu proyek yang diberikan oleh teman. Jadi ini slide yang saya tampilkan hari ini itu kebanyakan itu diberikan oleh teman saya Pak Marcelo dari Geotekindo. Jadi dia yang berikan. Jadi nanti kalau kita mau detail-detailnya bisa diajak juga tuh untuk jadi pembicara gitu ya. Pak Marcelo juga baik dan dia menguasai materi ini gitu ya, sampai ke tahap desain-desainnya, spesialis lah. Nah, salah satu project reference-nya itu adalah Sarula, power plant Sarula gitu ya, di Sumatera Utara. Jadi bisa kelihatan di sini sebelum dilakukan perbaikan tanah, pada tahap mau dilakukan perbaikan tanah, orang itu dengan mudah bisa tenggelam, saking jeleknya gitu ya tanahnya ya. Ini lokasinya, set plan-nya, ini model tanahnya, jadi bisa lihat nih di sini, dia cukup sloping-nya ada. Kemudian di atas ini kita temukan bahwa ada tanah-tanah sandy clay yang berupa tufa gitu ya. Ini tufa itu termasuk material yang cukup tidak menyenangkan lah. Buat kami ini termasuk tanah yang khusus gitu ya secara geoteknik. Kemudian ada clay. Nah, ini yang akan kita perbaiki rencananya. Jadi bisa lihat di sini tuh bahwa SPT-nya itu relatif cukup kecil gitu. Relatif cukup kecil, dengan ketebalan hampir 10 meter lebih. Ini yang kita mau perbaiki. Konsepnya seperti apa? Jadi nanti akan dibuatkan deep cement mixing, baru kemudian kita berikan cushion, baru nanti fondasi ada di atasnya gitu. Jadi ini model kombinasi gitu. Sebelum dilakukan, mereka akan melakukan yang namanya cement mixing test. Jadi nanti diukur semuanya. Waktu kira-kira kalau misalnya kita lakukan cement mixing dengan material tersebut, itu kita akan dapat berapa nilai QU-nya dari si tanah itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat, nanti kita lihat apakah tanahnya itu jadi cukup kuat. Terus lihat juga modulusnya berapa. Tipikal modulus itu bisa sekitar 2000 lah. Umumnya 2000 yang kita inginkan, tapi kita bisa dapatkan itu bisa lebih. Nah, terus waktu awal itu perlu dilakukan trial, mau berapa persen sih si semen rasionya, 9, 11, 13, 15, 17 gitu. Kemudian diuji terhadap variasi hari. Nah, di sini ini kalau saya nggak salah ingat mereka menggunakan 9% rasio semennya. Nah, modelnya seperti apa? Jadi modelnya sama seperti tadi, persiapan lahan, kemudian mereka lakukan deep cement mixing gitu ya. Mulai diaduk. Ini modelnya. Jadi kalau model awalnya biasanya akan jelek sih. Model awalnya itu nggak akan terlihat menarik gitu ya. Sampai kemudian nanti begitu jadi itu perlu dites. Nah, cara tesnya gimana? Cara tesnya yang paling mudah adalah lakukan aja coring. Ternyata setelah di coring kita menemukan bahwa tanahnya itu yang tadinya kebayang ya, yang tadinya itu orang aja tenggelam gitu ya,
ada tanah tufa, pasiran gitu ya. Orang aja tenggelam, sekarang bisa keluar itu dia berupa core-core yang cukup utuh seperti ini. Oke. Nah, jadi ini cukup relatif lebih bagus lah. Bukan relatif lagi ya, jauh lebih bagus lah daripada yang pertama tadi. Oke. Terus next kita ke tipe yang lain. Tipenya itu semen fly ash gravel. Konsepnya juga sama. Prinsipnya kita memasukkan satu material. Nah, materialnya ini bisa macam-macam. Bisa semen, fly ash, gravel. Intinya kita mau material yang masih murah lah dibandingkan kita harus membuat satu model yang lebih sophisticated gitu ya. Misalnya kita pakai bore pile gitu. Nah, dengan CFG ini kita pakai sesuatu yang relatif lebih murah. Oke. Konsepnya mirip seperti si stone column, tapi ini kita bisa tingkatkan dia menjadi satu kolom yang lebih rigid karena ada kita campur dengan semen gitu ya. Dia pakainya seperti apa? Jadi kalau misalnya ini kita bisa pakai pada nyaris semua jenis tanah ya. Jadi bisa silt, bisa pada soft clay sampai ke sandy soil gitu. Terus kombinasinya juga bisa macam-macam. Yang penting ada semennya gitu ya. Nah, bisa pakai semen gravel, bisa pakai semen kapur, bisa juga pakai semen dan pasir gitu. Jadi prinsipnya ini kita bisa atur. Tinggal bagaimana kita nanti meningkatkan kekakuannya aja. Mau sampai seberapa gitu peningkatan kekakuannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini modelnya seperti apa, konsepnya tetap sama. Kita masukkan si CFG-nya ini, si pile-nya ini, baru kemudian nanti kita kasih platform atau kita bilang itu cushion gitu ya. Ini yang akan membuat bebannya itu terbagi rata masuk ke dalam. Oke. Nah, dengan menggunakan metode ini maka kita akan bisa dapatkan friksi dan end bearingnya. Cuma yang perlu diperhatikan di sini, kita dengan menggunakan metode ini mirip dengan pile, maka akan ada potensi terjadi negative skin friction. Nah, untuk bisa mengatasi itu maka kita harus cari si equal deflection-nya itu di mana, titik rigidity-nya, titik nolnya itu ada di mana. Begitu kita dapatkan itu, maka kita perlu memberikan load yang di atas itu yang sama besarnya dengan perlawanannya. Jadi nanti si tiangnya, si pile-pile ini, itu bisa mencapai satu keseimbangan antara side dan end bearingnya. Oke. Oke. Ini model peralatannya. Jadi kalau dilihat sepintas ini modelnya mirip seperti apa ya, lebih mirip seperti contiguous flight auger CFA gitu ya. Jadi sambil diaduk, sambil dia masukin si materialnya ke dalam gitu. Ini buat pompa masuk. Oke. Jadi modelnya seperti itu. Next, ini contoh proyeknya yang dilakukan. Ini proyek HSR ya, High Speed Railway Jakarta Bandung. Ini ada dilakukan, konsepnya sama. Jadi ini untuk jalan keretanya gitu ya. Begitu selesai dilakukan, jadi bisa kelihatan modelnya mirip sekali dengan pile ya. Tapi ini tanpa perkuatan. Tipikal jaraknya itu biasanya sama kurang lebih, dimintanya itu minimumnya 3D, tapi kalau misalnya sudah dilakukan modeling pada prinsipnya sampai 5D pun nggak ada masalah, 3 sampai 5D jaraknya. Cuma kalau kita lihat di sini ini hasilnya cukup oke. Bedanya hanya ini tidak ada tulangannya gitu ya. Nah, sesudah ini dilakukan, ini jadi kita perlu masukkan cushionnya gitu ya. Jadi dikasih pile cap, baru kemudian nanti ditebarkan cushion di atasnya. Nah, cushionnya itu berupa material kerikil ini. Jadi ini
sekarang tanah di bawah ini sudah diperbaiki. Oke. Jadi transfernya sudah tuntas, transfer bebannya. Di atasnya ini sudah siap dibangun satu konstruksi. Begitu. Bagaimana cara kita lakukan pengujian? Bisa macam-macam, bisa dilakukan dengan cara plate bearing test yang paling mudah ya. Jadi ini berupa uji beban, berapa sih beban yang kita harapkan, ini bisa dilakukan, jadi tinggal kita berikan tekanan aja di atasnya. Oke. Kemudian catat antara pressure dan displacement yang terjadi. Ini cara monitoringnya gitu. Oke. Jadi untuk sesi 1 si chemical, penambahan material chemical gitu ya, itu kita anggap tuntas gitu. Berikutnya itu adalah model dengan cara mekanis gitu. Nah, mekanis itu di dalamnya ada 3, ada vibro flotation, vibro replacement, dan dynamic compaction. Kita akan bahas mengenai ini berikutnya. Oke, saya mulai dengan vibro flotation. Jadi vibro flotation itu seperti apa sih? Vibro flotation itu simpelnya kita berusaha untuk menggetarkan si tanah, si pasir tepatnya. Oke, jadi tanahnya itu berupa umumnya yang bisa dipakai untuk vibro flotation, bukan umumnya, hanya pada tanah pasiran bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita masukkan, kita getarkan, modelnya itu seperti kalau misalnya beli gula pasir 1 toples, kemudian ternyata nggak cukup gitu toplesnya ya, biasanya kan kita getarkan dia gitu. Nah itu digetarkannya dari luar. Bisa juga kita masukkan alat penggetar seperti ini ke dalam tanah dan kemudian itu digetarkan, nanti dia akan memadat gitu. Ini bisa kita pakai kedalaman yang efektif itu sekitar 30 meter, tapi pada beberapa kasus konon katanya itu bisa sampai 70 meter. Prinsipnya sih selama alatnya terus berkembang, teknologinya terus berkembang, maka tentu saja ini bisa terus berkembang. Tapi apakah mampu sampai sejauh itu, biasanya akan ada, biasanya awalnya gitu ya, itu akan ada rasa skeptikal gitu. Mampu nggak? Jangan sampai proyek saya yang dijadikan percobaan pertama gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya alat itu terus berkembang, maka tentu saja ini mungkin sekali untuk dilakukan peningkatan-peningkatan terhadap satu jenis model perbaikan tanah. Oke. Prinsipnya kita jadikan si tanahnya itu lebih padat, bisa mengurangi penurunan, dan juga risk likuifaksi pada saat terjadinya gempa itu bisa kita kurangi potensinya gitu ya. Bagaimana metodenya? Prinsipnya kan si tanah pasir itu biasanya begini nih model butirnya gitu. Jadi nanti kita masukkan si alat vibro ini, terus dia masuk sampai ke kedalaman yang kita inginkan, kemudian kita getarkan gitu ya. Waktu kita getarkan kan terjadi butirnya itu kemudian memisah gitu ya. Terus kita angkat, vibrate lagi, angkat, vibrate lagi. Prinsipnya itu kita lakukan berulang-ulang gitu, sampai kemudian waktu kita lepas, tanah pasiran ini butirnya itu akan memadat. Jadi yang tadinya ada di atas sini nih, tanahnya gitu ya, level atas, itu kemudian dia akan lebih memadat. Oke. Jadi kita padatkan dia sampai proses selesainya. Terus apa saja yang akan mempengaruhi si vibro float ini? Yang pertama itu jelas frekuensinya, frekuensi getarnya. Oke. Kita perlu frekuensi getar, amplitudonya, dan waktunya. Sekitar berapa lama kita lakukan getaran itu? Ya, kemudian frekuensi getarnya itu berapa, pada frekuensi berapa yang paling optimum. Nah itu memang kita perlu lakukan. Biasanya kita sudah punya chartnya gitu ya, jadi tentukan, oh kalau misalnya tanahnya itu tingkat kepadatannya seperti ini atau tingkat loose-nya seperti ini, maka saya akan pakai frekuensi yang seperti ini. Terus play kontennya akan sulit kita
menggunakan typical fibrofloat ini kalau misalnya kandungan lempungnya itu terlalu tinggi, lebih dari 20% itu akan sulit. Jadi kita butuh kalau bisa sih di bawah 10% gitu ya. Kalau dapat pasir bersih akan jauh lebih bagus lagi, jauh lebih efektif lagi tipe fibrofloat ini. Terus water contentnya, kalau misalnya untuk dry sand atau jadi tanah kering atau tanah yang basah gitu, itu akan jauh lebih bagus daripada di antara keduanya. Jadi kalau dia nggak basah saturasi atau dia nggak kering banget, maka efek dari fibrofloat ini kurang oke. Jadi ada 3 faktor ini yang sangat menentukan si fibrofloat. Referensi proyeknya ini di Pantai Indah Kapuk ada dilakukan gitu ya. Modelnya seperti apa? Jadi modelnya itu dimasukkan si alat getar ini nih. Nah, ini modelnya. Jadi ini ada 2 alat getar, ini tinggal digetarkan gitu tuh. Dia bergetar, masuk, kemudian nanti diangkat. Jadi ini ditekan dulu nih, tekan dulu ke dalam, baru kemudian diangkat setengah meter. Nanti dia akan memadat gitu. Nah modelnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini yang sebelum gitu ya, yang hitam ini adalah kondisi tanah yang sebelum diperbaiki gitu. Nah, kemudian dimasukkan sampai kedalaman 8 meter nih. Kemudian ini diperbaiki. Jadi bisa kelihatan bahwa terjadi peningkatan gitu ya, targetnya itu tercapai gitu. Kita tingkatkan kekuatan tanahnya. Jadi ini bisa kelihatan nih, dilakukan sampai kedalaman sekitar 8 meter, lantas terjadi peningkatan QC gitu. Ini dicek sebelum dan sesudah. Jadi ini untuk monitoringnya, untuk quality controlnya bisa dilakukan uji yang paling sederhana itu sondir. Jadi kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Ini bisa dibilang dia bisa meningkat sampai 2 kali, 2 sampai 2,5 kali lipat dari tanah awalnya gitu ya, kondisi awalnya. Juga ini dilakukan di Bali. Ini salah satu metode yang dipakai karena metode ini dianggap mampu untuk tidak memberikan terlalu banyak gangguan ke kondisi existing. Karena pada saat ini dilakukan, ini airportnya masih fully operasional. Jadi ini dilakukan untuk apron Ngurah Rai waktu itu ya. Ini dilakukan tuh. Jadi kita tingkatkan juga kekuatannya dengan metode fibrofloat. Terus yang berikutnya metode fibro replacement atau yang seringkali kita sebut sebagai stone column. Jadi kita masukkan satu material untuk menggantikan material yang ada di dalam, lantas kita getarkan dia. Ini sering disebutnya itu nama aliasnya stone column. Nah, jadi modelnya seperti apa? Pada prinsipnya sih yang kita lakukan adalah kita getarkan dia sama dengan si fibro flotation tadi ini ya. Kemudian sambil kita getarkan, masukin ini si kerikilnya kita masukin. Jadi dia getarkan, dia masukkan material baru, dia paksa terjadi pemadatan kiri dan kanan gitu ya. Sampai kemudian terjadi proses pemadatan. Selain proses pemadatan, dia juga akan mereinforce, jadi dia meningkatkan kekakuan tanahnya gitu ya. Terus plus kita akan dapat drainase. Jadi ini kita bisa dapat juga drainase, karena kan kalau di dalam kerikil itu permeabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini metode yang cukup efektif pada tanah-tanah kelempungan gitu ya. Terus ini grafik yang kita pakai bagaimana untuk melihat keuntungannya dari si fibro replacement. Itu yang pertama adalah kalau misalnya kita ganti tanahnya, maka kita akan dapat improvementnya itu akan meningkat terhadap
settlement, jadi akan melakukan reduksi terhadap settlement. Ini bisa kita bandingkan antara area rasionya terhadap area rasio pembanding ya, terhadap area rasio dari kolomnya itu sendiri. Ini kita bisa dapat peningkatan terhadap penurunannya. Terus ini juga bisa kita dapatkan keuntungan lain dengan menggunakan fibro replacement. Kita bisa tingkatkan FK-nya pada kondisi slope stability gitu ya. Jadi kita bisa selain kita padatkan, kita juga reinforce dia, dapatkan drainage, sehingga untuk satu keseluruhan slope itu bisa kita kurangi, bisa kita naikkan FK-nya gitu. Nah, ini juga memungkinkan sekali. Terus keuntungan yang lainnya itu adalah kita bisa dapat bisa untuk mitigasi soil liquefaction gitu ya, pada area tertentu ya, pada area site. Jadi jangan ditanyakan ke saya kalau areanya itu satu kota gitu, itu hindari aja kotanya lah ya. Jadi kalau untuk satu area tertentu mau dihindari potensi likuifaksinya, ini masih memungkinkan gitu. Kita kurangi dampaknya, mungkin masih terjadi tapi dampaknya berkurang gitu ya. Ini model likuifaksi saya abaikan aja untuk ininya, tapi prinsipnya itu bisa untuk mengurangi gitu ya. Reference projectnya ada di Lampung yang sudah pernah dilakukan, Tarahan, Lampung. Jadi ini kita masukkan si alat vibrasinya, tekan masuk ke dalam, kemudian sambil ditekan nanti akan dimasukkan si materialnya gitu. Modelnya seperti ini sih, sebentar. Modelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita getahkan dia sambil nanti ada kerikil dimasukkan, tapi di sini ini sudah nggak kelihatan ya kerikil yang ceritanya dimasukkan itu. Tadi itu proses ditekannya, sekarang ini masuk kerikil, jadi kelihatan ya. Ada yang model masuk kerikilnya langsung masuk seperti ini. Ada juga yang pakai model feeder gitu ya, jadi dia ada feedernya, masukin kerikil di sampingnya. Tapi konsep si fibro replacement itu konsepnya akan seperti ini. Ada juga yang bukan pakai vibrator seperti ini, ada yang dia pakai casing. Jadi dilakukan pengeboran, casingnya masuk, lantas kerikilnya dimasukkan, kemudian si casingnya itu digetarkan dengan alat vibrator sambil ditarik perlahan-lahan. Jadi ada juga tipe yang seperti itu. Oke, yang penting itu adalah berapa besar frekuensi dari si alat vibrator itu mau diberikan dan juga berapa lama. Kalau kita lihat di video ini kan perlahan-lahan dia sambil dimasukkan kerikilnya, ditambahkan sambil dia juga ditarik gitu ya. Nah, kalau dilihat juga ini kelihatan ya, airnya itu dipaksa keluar gitu. Ini ditarik, kemudian kerikilnya masuk, airnya dipaksa keluar, jadi airnya akan mengalir gitu. Dia akan mengisi semua rongga-rongga yang ada. Nah, kelihatan ya ini ya, airnya mulai keluar. Waktu airnya keluar, ya material lain masuk. Pastilah ya, makanya dia disebut sebagai replacement gitu. Oke, saya balik dulu ke ini ya, ini sudah saya jelaskan lah tadi ya. Foto ini juga sudah jelas, videonya juga sudah. Oke, sip. Selain fibro replacement, jadi itu ada fibro replacement dengan tipe basah, juga ada dengan tipe kering. Jadi kalau tipe kering itu bisa kita masukkan, ini modelnya gitu ya, unitnya. Jadi kalau kita lihat di sini sama modelnya, cuma ini kita masukkan dari atas gitu ya. Nah, ditusuk, masuk, kemudian kita feeder dia,
Lantas sambil dinaikkan materialnya nih, jadi di dalam sini nih ada, ini feedernya kita masukin kerikil, lantas kita getarkan sambil kita naikkan gitu. Nah nanti si kerikilnya itu akan mengisi gitu. Oke, push, masuk cupnya, kemudian kita masukkan stone-nya, lantas kita tarik cupnya sambil kita vibrate gitu. Nah ini yang model pakai casing gitu ya. Lakukan ini terus menerus, lakukan terus menerus sampai kita habis gitu. Nah modelnya seperti ini. Ini yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ada juga yang tipe kering seperti ini. Itu menyudahi si fibro replacement. Jadi sudah berapa macam tuh ya? Grouting, fibro, kemudian ada yang dynamic compaction. Nah, dynamic compaction ini sendiri ada dua. Ada yang tanpa material, ada yang dengan material. Nah, yang paling sering kita ketemu itu yang modelnya itu tanpa material ya, seperti ini. Ini dengan material. Ini juga dengan material. Paling sering itu biasanya kita hanya lakukan pukulan, kemudian dia pukul memadat ke bawah gitu. Nah, ini model dynamic compaction. Kita pukul, padatkan sehingga terjadi pemadatan sesuai dengan arah tegangannya gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk meningkatkan kekuatan tanahnya. Jadi strength-nya ini akan meningkat, oke. Tentu saja kalau misalnya strength-nya meningkat, maka kompresibilitasnya akan kita turunkan, jadi nanti settlement-nya juga bisa mengecil gitu ya. Ini paling murah, tinggal kita jatuhkan. Cuma bagaimana mengetahui efektivitasnya gitu ya. Efektivitasnya itu kan prinsipnya kita mau supaya dia jatuh bebas gitu. Kalau ini kan kita lihat dia masih ada sling gitu ya. Jadi waktu dia jatuh ada tahanan sling. Nah, ini yang sekarang orang berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia bisa jatuh lebih bebas lagi, supaya energinya lebih besar. Oke. Ini barang yang kita pakai di pasir dan tanah yang agak gravel gitu ya, agak kerikil, bukan tanah boulder biasanya. Ini bisa kita pakai. Si hammer ini atau heavy ponder, saya bilangnya hammer gitu ya, itu dijatuhkan, baru kemudian kita harapkan bisa free drop gitu ya, dengan satu jarak-jarak tertentu, grid-gridnya, grid segi 4 biasanya, sampai kemudian dia memadatkan tanah yang ada di bawah. Modelnya seperti apa sih? Ini beberapa project reference-nya gitu ya. Jadi dilakukan itu tinggal dia jatuhkan, ini alatnya, jatuhkan. Jadi kalau lihat di sini, bayangkan ya, mau dijatuhkan ceritanya kan kita berusaha dapat energi yang betul-betul free fall gitu ya. Sementara kalau misalnya di sini itu ada sling dan dia jalannya ini kan 4 kali nih, kalau kita lihat ini jalan 4, itu bisa mengurangi sekali energinya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, dia cukup efektif sampai kedalaman 4 meter. Jadi ini sebelum dan sesudah. Ini cara monitoringnya ya. Jadi sampai kedalaman 4 meter ternyata dia mampu untuk meningkatkan kekuatannya. Juga sama, ini bisa sampai 2-3 kali. Oke. Jadi kelihatan ya bahwa efektivitasnya itu relatif cukup bagus. Nah, modelnya seperti apa? Tadi kan ini model tampak jadinya ya. Jadi dia akan ada seperti lubang-lubang gitu di seluruh areanya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan tuh bahwa kalau misalnya kita pakai si sling itu akan mengurangi energinya. Terus saat ini mereka sudah nggak pakai sling lagi. Do we have something here? Seingat saya ini berupa video, sebentar ya. Ya. Nah, begini prosesnya. Jadi hammer itu diangkat, hammernya itu percayalah berat sekali gitu ya, 20-25 ton gitu. Nah jadi dilepasnya jatuh bebas.
Nah, jangan berharap orang ini orang yang tipuan ini ya. Dia bukan mau ke sana kemudian nyantolin lagi ke sini, enggak. Jadi dengan teknologi yang baru ini dia akan bisa semacam magnet lah gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk klik. Jadi orang ini bukan mau ke sana terus nyantelin begitu, enggak. Itu makan waktu dan bahaya gitu ya. Jadi dia sudah pakai model magnet. Ini nanti mendekat, klep, nggak ada bunyinya, saya yang bunyiin, klep, gitu ya. Baru kemudian nanti dia lanjutkan, angkat, videonya cukup, angkat, yes, kelihatan lah ya, keangkat sedikit gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa dapat energi transfer yang benar-benar masuk ke dalam tanah, itu benar-benar yang semaksimalnya dia. Oke, itu sangat penting sih, karena memang itu yang kita harapkan ya. Project lain yang sudah dilakukan itu ada di Dubai. Oke, jadi ini modelnya akan seperti ini. Jadi gridnya itu bisa berupa grid segitiga atau grid segi 4 gitu ya. Nah, selain itu, tadi itu kan kita bisa lakukan sampai dalamnya efek dari si dynamic compaction itu malahan dengan keren yang luar biasa. Saya ada lihat beberapa literatur terakhir, bahkan saya dengar Menard bisa lakukan itu sampai 30 meter tingginya gitu ya. Keller juga bisa sampai 30-an meter, tapi memang poundnya itu luar biasa besarnya gitu ya. Nah, terus kalau yang di permukaan ada juga yang namanya rapid impulse compaction. Memang barang ini belum ada di SNI. Oke. Barang ini belum masuk di SNI, tapi barang ini cukup bagus dan sudah dikenal di internasional. Jadi kalau di internasional itu barang ini sudah ada di British Standard, Eurocode. Jadi ini cukup boleh dipakai, cuma memang belum ada di SNI. Apakah ini ada di Indonesia? Ada. Yang saya bawakan ini cuma yang ada di Indonesia. Ada beberapa perbaikan tanah yang belum ada di Indonesia, saya nggak masukkan ke sini. Misalnya perbaikan tanah dengan metode freezing gitu ya. Ini ada di Indonesia. Ini kalau saya nggak salah Vantage yang bawa alat ini. Oke. Nah, modelnya seperti apa? Kalau yang tadi kita ngomong ini yang dangkal sekali ya, yang cuma bisa sampai maksimumnya itu mungkin 1 meter lah, atau 20 cm, 30 cm, itu relatif yang mampu dia padatkan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya si rapid impulse, ini dia bisa sampai kedalaman 6 meter. Tapi apakah dia cuma impulse dari atas sampai ke 6 meter? Nanti kita lihat ya. Ini deep dynamic compaction, ini 10 sampai 14. Tapi ini saat ini sudah bisa sampai 30-an meter pun oke. Sudah ada yang lakukan lah ya. Oke. Terus polanya seperti apa? Polanya itu sama, dia sebenarnya pola segitiga, cuma mereka akan lakukannya itu 2x2, jarak maksimumnya itu sekitar 2 meter. Nah, nanti kalau misalnya lebih gede bisa juga, tapi nanti akan ada satu tambahan di tengah gitu. Jadi nanti polanya 1, 2, 3, 4 tambah tengah, 1, 2, 3, 4 tambah tengah, 1, 2, 3, 4 tambah tengah gitu ya. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kepadatannya gitu. Apakah itu pakai cara yang pokoknya 1, 2, 3, 4 tambah tengah, 1, 2, 3, 4 tambah tengah? Enggak. Itu adalah yang tipikal. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, maka tentunya semuanya harus dilakukan analisa ya. Tidak boleh pakai kebiasaan. Intinya hampir semua pekerjaan itu nggak boleh biasanya begini. Lebih pusing lagi kalau sudah ngomong, kamu belum lahir, saya sudah lakukan begini gitu ya. Bisa jadi mungkin cara itu dulu tepat, tapi karena seiring dengan perkembangannya pengetahuan, ilmu, perkembangan peralatan, mungkin memang cara tertentu sudah tidak tepat gitu ya. Jadi terbukalah dengan cara-cara baru yang lebih benar gitu ya. Polanya ini kita lakukan dengan kondisi tanah atau dengan beban rencana tertentu. Jadi perlu dilakukan kajian. Oke, modelnya seperti apa? Jadi kalau lihat di sini nih, ini ada satu sloping gitu ya.
kemudian mau diperbaiki, tapi ternyata tanah aslinya itu kurang bagus. Nah, jadi ini di layer, kemudian masuk, kemudian nanti dia lakukan pukulan. Pukulannya ini seperti pemancangan. Jadi barang ini nih seperti alat pancang. Yang bawa barang ini pertama di dunia, seingat saya, itu menggunakan alatnya Liber gitu ya. Liber ini yang bikin alatnya, kemudian dia pukul. Tuk, 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 tuk. Nah, dengan satu frekuensi tertentu, dia pukul. Nanti modelnya kan kayak dynamic compaction yang tadi, cuma ini lebih dangkal dengan diameter juga yang lebih kecil. Sehingga dia mampu memadatkan, cuma mungkin kedalamannya tidak terlalu dalam. Ini mungkin lebih efektif lagi di kedalaman 0 sampai 4 meter kali ya. Cuma kalau tadi sih lihatnya ada sampai 6 meter, ya sekali lagi mungkin untuk kondisi tanah tertentu. Jadi ini sangat tergantung juga pada kondisi tanahnya gitu ya. Rapid itu akan menutup model perbaikan tanah kita dengan metode mekanis. Maka model berikutnya adalah model perbaikan tanah yang mengandalkan pada typical drainase. Kalau satu sesi selesai, saya punya kesempatan buat minum. Jembatan. Oke, model drainase. Nah, model drainase itu saya bagi dua. Model preload plus PVD, kemudian model vakum plus PVD. Oke, jadi ini juga dimasukkan ke dalam SNI keduanya. Jadi di 8460 kita juga sudah mengatur mengenai dua macam perbaikan ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah metode perbaikan tanahnya itu bukan metode PVD, gitu ya. Karena banyak sekali orang yang ngomong, oh kita pakai metodenya perbaikan tanahnya metode PVD. Oh, bukan. Ini adalah metode preload. Entah preloadnya itu menggunakan material tanah, kita timbun di atasnya, atau metodenya itu kita sedot, kita vakum. Gitu. Untuk membantu mempercepat, kita pakai yang namanya PVD. Gitu. Oke, jadi alirannya itu kita percepat, itu kita pakai PVD. Jadi bukan metode PVD. Keduanya soalnya pakai material yang namanya PVD. Oke, bagaimana sih prinsip dari model preload ini? Jadi prinsipnya itu kan masih ingat gitu ya, zaman dulu pokoknya Mektan di pertemuan-pertemuan 1 atau 2 kali ya. Pertemuan 2 lah, 1 geologi biasanya ya. Pertemuan 2 itu kan kita diajarkan 3 fase tanah. Jadi ada tanah, air, udara. Apa yang kita mau lakukan? Intinya yang kita mau lakukan adalah mengurangi void-nya. Bisa airnya, bisa udaranya, begitu ya. Nah, jadi pada saat itu dilakukan, ya kita perlu untuk keluarkan air dan udara. Terus gimana cara keluarinnya? Cara keluarinnya seandainya itu baju, saya peras. Seandainya baju, jadi kalau misalnya airnya itu banyak, maka kita ambil, kita peras gitu kan, airnya keluar. Tapi kalau misalnya nggak kuat merasnya, ini kan ceritanya karena yang jenuh gitu ya, dan keluarnya itu perlahan-lahan. Nah, zaman saya pos juga saya peras, tapi nggak pakai tangan. Ceritanya saya naik di dalam ember, jadi bajunya saya masukin ember, saya naik di atasnya, kemudian saya masuk dalam ember, saya injek-injek aja sampai kemudian airnya keluar gitu ya. Jadi konsepnya begitu tuh, kita memberikan beban supaya airnya keluar gitu. Oke, makin banyak kita berikan bebannya, makin cepat keluarnya. Jadi itu yang kita mau, kita berikan dia surcharge, kemudian nanti terjadi settlement gitu ya. Nah, settlement itu terjadi, nanti terjadi pemadatan pada tanahnya. Oke. Cuma kalau misalnya kita cuma pakai si preload, kita nggak berikan apa-apa, memang air akan keluar. Tapi karena kaknya si tanah lempung itu kecil sekali, nah itu membuat dia kan lama keluarnya. Dia harus keluar itu jauh gitu dari bawah ke atas. Atau kalau enggak, dia keluar itu daerah sini dulu.
Ada lagi itu UKL UPL bikin laporan di mana? Di Berau sama mana tuh? Anu tuh yang lain arah ke Kutim Bengalon terus lagi Maloy 35. Kalau yang jaga itu sampai ratusan. 35. Kalau Yang bikin mahal kan apa izin? Punya PVD ya lah. maksudnya bikin laporannya Nah, gitu. kalau ini dilakukan kan Kiri ya? dia cuma jalan, berarti kalau jaraknya ini 1 meter, maka jalannya itu cuma perlu setengah meter. Begitu dia sampai setengah meter, Iya soalnya ini betul. langsung naik ke atas. Jalurnya jadi jalur jalan pintas, dapat sedotan gitu ya. Nah, itulah gunanya si PVD. Dia bisa menurunkan panjang drainasenya. Oke, sehingga apa? Sehingga kalau airnya cepat keluar, tentu saja tanahnya turun, kompresibilitasnya juga baik gitu kan. Sehingga itu dia dapat kekuatannya bisa meningkat dengan segera. Oke, jadi itu bisa hemat waktu. Nah, modelnya seperti ini. Ini model prinsipnya ya. Total stressnya itu kalau misalnya kita kasih Kemampuan mengikat air. Persehabilitas tadi. Tahu. Ini salah satunya kan memang ada istilahnya persehabilitas. Apa? Apa tadi disebut Nggak Pak? dengar. Persehabilitas sebenarnya. Ini kan lagi anu. Kurang ajar. Betul, aku pernah ketemu orangnya kok. Oh iya Di sini. Orang ke kantornya ini kan di lantai 4-nya dia. Oh, hilang sinyal ya. Bukan kanan ya? Kanan. Kanan ya? Sinyal ya. Oh iya, kayak kanan. Kanan sih, betul. Kanan terus Nah, itu? jembatan. Stopnya nggak usah di jembatan ya dek. Dan di mana ya? Gak apa-apa. Iya kah? Di tengah juga gak apa-apa. Iya kah? Ini pemeriksaan dulu kan? Ya, pemeriksaan dulu aja. Tuh, mau pulang ya. Wes. Dari sini aja nggak apa-apa ya? Iya. Kaki tanda. Nanti alat Jangan susah di tengah. nembak ya. Kalau ada kendaraan, Iya. alat kita susah nembak. Pinggir Atau di mundur aja deh. di luar jembatan. Di sana dalam. Surut ini ya. Nah, di sini aja. Yang orang di sana. Wah, enggak. Oke. Oke. Oke deh. Kalau sudah gini badan tuh enak banget. Enak malasnya. Nanti dijawab nggak ada sudah orangnya. Jangan. Dijawab pertanyaan ada. Nggak apa-apa kan ada di YouTube kan? Ada di YouTube. kita lihat di sini nih. Misalnya saya kasih kita kasih bulatan area pengaruh gitu ya, akan ada area di tengah sini nih yang tidak tercover gitu. Oke, jadi si triangular ini cenderung lebih mengcover lebih banyak area gitu, jadi itu lebih enak, lebih bagus buat desainer. Tapi untuk pelaksanaan akan lebih enak para Nah, kalau misalnya ini karena dia ada seperti ini, itu cenderung nggak terlalu efektif
Tapi untuk pemasangannya tentu saja pola segi 4 lebih enak, karena kan dia pakai kren. Nanti kita lihat ya. Ini kita masukkan, terus nanti kita pasang sepatunya, ditekan masuk ke dalam sampai posisi tertentu, lantas nanti ditarik. Nah, ininya sudah di dalam gitu. Jadi ini drainnya sudah di sini, nanti tinggal dipotong. Ada fotonya, ini modelnya. Nah, kenapa kita suka yang segi 4 tadi? Karena kalau segi 4 kan enak nih nariknya nih, mundurnya itu nyaman gitu. Daripada yang model segitiga. Segitiga itu dia harus posisikan nanti kremnya kemana lagi gitu. Jadi pola yang segi 4 itu mudah masangnya, tapi pola segitiga jauh lebih efektif untuk drainage-nya, sehingga nanti penurunannya juga akan lebih seragam gitu ya. Pasang duluan. Oke, ini modelnya. Nah, sesudah kita pasang si PVD, terus kalau airnya naik, ini kan kelihatannya agak lembab-lembab gitu ya. Kalau airnya naik terus mau diapakan gitu loh. Apakah dia akan menggenang di atas ini? Enggak. Maka kita perlu pasang yang namanya horizontal drain. Horizontal drain itu ada banyak macam. Ada yang pakai modelnya mirip seperti PVD gitu ya. Dia pakai lembaran gini. Ada juga yang sudah pakai modelnya selang. Gitu. Jadi kalau misalnya yang vakum itu kebanyakan pakai model selang gitu ya. Ada juga yang dia kasih pasir. Jadi dia kasih pasir, kemudian nanti dia berikan subdrain gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Cuma yang masuk ke dalam SNI kita itu masih yang model drain. Subdrainnya seperti ini. Oke. Jadi itu beberapa metode untuk horizontal drainnya gitu. Ini discharge capacity issue-nya ini saya skip dulu deh. Untuk teori-teori dan model desain sementara hari ini saya skip ya. Udah 1,5 jam soalnya. Nanti saya diomelin ini. Masalah-masalah dari vertical drain itu salah satunya bending. Bending itu bisa mengurangi discharge areanya atau clogging. Bending yang seperti ini nih, jadinya seakan-akan si air jadinya kan nggak bisa lewat nih, gitu. Oke. Jadi sebaiknya sih jangan. Nah, terus untuk tahu bagaimana, memang untuk memilih kita juga perlu tahu bagaimana si tanah yang ada di bawah. Jangan sampai tanahnya itu nggak bisa untuk dipenetrate oleh si PVD. Kalau itu nggak bisa kan percuma juga dipasang. Terus juga kita harus lihat partikelnya. Nah, kita tes tarik juga berapa kekuatannya dari si PVD itu. Tes bending, tes folding itu dilakukan semua. Jadi nanti kita sesuaikan dengan jenis tanah tertentu untuk pemasangannya gitu ya. Beberapa hal yang perlu kita jadikan perhatian kalau misalnya kita lakukan preloading gitu ya. Yang pertama, critical backfill-nya. Berapa tinggi timbunan kritis gitu ya. Terutama kalau tanah yang ada di bawah itu adalah tanah yang sangat lunak. Oke. Cek apakah bisa terjadi kelongsoran gitu. Oke, jadi jangan sampai kita lakukan perbaikan tanahnya membaik, tapi pada saat kita lakukan timbunan justru tanah dasarnya itu failure. Oke. Jadi jangan sampai working platformnya atau backfill yang pertamanya itu terlalu tinggi. Itu perlu kita jadikan concern gitu ya. Terus yang kedua, staging construction. Pada saat kita lakukan backfill itu kan tanah lunak, lempung lunak pasti mengalami tekanan ekses gitu ya. Itu meningkat sehingga dia akan menurunkan safety factor kita. Waktu si disipasinya terjadi yang butuh makan waktu lama gitu ya. Nah, itu kita perlu ukur seberapa besar disipasi yang terjadi. Nah, terus kita lihat kondisinya itu sudah balik ke kondisi steady state-nya enggak, atau kalau enggak mendekati lah gitu ya. Nah, bagaimana cara lihat itu? Kita perlu lakukan monitoring dengan menggunakan pisometer. Terus PVD-nya itu kan waktu kita lakukan preload, PVD itu kan bisa rusak tuh kalau terjadi lateral spreading, terjadi gaya geser pada saat failure gitu ya. Nah, itu juga perlu jadinya kita monitor, kita pakai incline node.
Selain itu, nanti di sini juga itu kan bisa rusak juga tuh. Kalau misalnya terjadi penurunan berlebih, kan bisa terjadi bending gitu ya pada si PVD-nya di sini. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kita perlu cek berapa penurunan yang terjadi. Nah, ini perlu kita cek dengan menggunakan extensometer. Nah, itu cara untuk monitoringnya. Jadi bisa kita lihat dengan monitoring tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah metode dengan menggunakan vakum. Tadi kan ini sama ya, bahwa kita akan berikan dia timbunan, kemudian timbunan ini nanti yang akan menekan supaya air keluar gitu ya. Jadi kita kasih dia compression gitu ya. Sementara kalau misalnya tanah dasar itu terlalu lunak, kan kita khawatir tadi dengan masalah stabilitas gitu ya. Terus belum lagi kalau misalnya kondisi lain itu surcas ini sulit diperoleh, karena surcas juga kan nggak boleh terlalu jelek-jelek amat gitu loh. Nggak boleh juga kita pakai yang terlalu jelek, tapi juga nggak perlu yang terlalu bagus juga sih. Bahkan pada beberapa kondisi surcas ini bisa menggunakan air gitu, air atau tanah lumpur, ini juga bisa. Yang penting merata lah. Kali baru seingat saya menggunakan itu tanah yang ada di sekitar gitu ya. Nah, modelnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat vakum itu hampir setara dengan surcas sekitar 4 meter. Ini tinggi minimumnya lah ya. Terus ini keuntungannya bisa dilakukan pada tanah-tanah yang seperti ini, yang saturated, permeabilitasnya rendah. Jadi bisa kita lihat gitu ya. Contohnya seperti ini, modelnya. Oh iya. Bahkan tanah lempung saking lunaknya si ekskavator itu bisa tenggelam gitu ya. Tapi sesudah dilakukan perbaikan dia jauh lebih bagus. Cuma ada beberapa concern dengan menggunakan si vakum ini. Concern pertama itu tentu ini butuh skill lebih, karena memang kita perlu ada beberapa perhitungan dan teknik yang perlu dikuasai ya untuk melakukan si vakum ini. Memang sedikit lebih sulit, tapi keuntungannya yang dengan keuntungan yang nanti akan saya sampaikan ya, terutama waktu, dia akan jauh lebih menguntungkan lah. Nggak tahu kalau biaya ya. Iya. Saya nggak memperhitungkan biaya soalnya. Iya. Kalau misalnya kita pakai si vakum, Siap. Dia akan punya beberapa profit gitu ya, bearing capacity, settlement, piling works-nya, ini kita bisa tingkatkan semua. Ekskavasi, berarti stabilitas terhadap ekskavasinya itu membaik gitu ya. Ini kelihatan lah, jelas yang tadinya bisa tenggelam ekskavatornya gitu ya, sekarang itu stabilitasnya jauh lebih bagus nih. Oke. Dan tentu saja berarti kalau misalnya tanahnya itu membaik, efek dari negatif skin frictionnya itu bisa berkurang. Jadi nantinya si gedung itu kalau misalnya ada struktur di atasnya nggak perlu mengalami negatif skin friction yang besar. Settlementnya juga mengecil, tentu saja bearing capacity-nya meningkat gitu. Nah, model seperti tadi, kalau soil preload maka yang akan terjadi itu adalah dia tekan gitu ya, compression gitu ya. Sementara kalau misalnya kita pakai model vakum, konsepnya sama, cuma yang akan terjadi itu apa? Dia akan seakan-akan terjadi suction gitu. Jadi U-nya yang akan berkurang gitu ya. Tapi keduanya akan memberikan efek yang sama, sigma efektifnya itu meningkat gitu. Nah, modelnya seperti apa? Kalau yang tadinya itu bisa terjadi kegagalan di sini, jadi di sini itu tanahnya naik, cokot gitu ya. Nah, kalau misalnya dia vakum, yang terjadi itu adalah bisa terjadi celah. Oke, nah celah ini yang nantinya kita harus hati-hati nih kalau ada kita pakai vakum. Karena vakum kan harus hampa udara. Jangan sampai nanti itu terbuka dan kemudian dia nggak hampa. Oke. Nah, itu termasuk salah satu masalah yang mungkin terjadi kalau menggunakan vakum. Tapi itu bisa di-handle, nggak ada masalah. Vakum itu modelnya seperti apa? Sama ya, kita pasang PVD, kasih sand blanket, terus nanti ditutupi,
Terus supaya dia nggak bocor, nanti kita kasih semacam trench di sini ya. Ini biar dia nggak bocor, ini trench, kemudian kita tutup. Sesudah ditutup, nanti ada pompanya nih. Nah, pompanya ini mulai menyedot. Jadi pompanya ini akan menarik semua air, buang keluar, sehingga nanti si timbunan kita ini, si tanah yang kita perbaiki ini, bukan timbunan ya, itu akan mulai tertekan gitu. Oke. Nah, ini tentu kita harus monitor juga. Oke, cara monitornya kita pasang sama seperti tadi, pasang pisometer, pasang settlement plate, pasang inclinometer, pasang extensometer. Pak, bedanya apa Pak? Settlement plate sama extenso. Extenso itu dapat penurunan di permukaan, settlement plate dapat penurunan di permukaan, sementara extenso itu dapat penurunan di setiap lapisan tanah yang kita cari. Oke, jadi nanti kita tahu efeknya itu yang dia perbaiki sampai kedalaman berapa, itu ketahuan nanti. Oke. Kalau misalnya bebannya kurang gimana? Kalau ternyata pressure yang kita berikan kurang, kalau misalnya kurang, kita bisa berikan dia tambahan preload kalau misalnya kurang. Tapi pada kebanyakan kasus biasanya sesuai. Oke. Ini ceiling trench-nya, ini sama konsepnya seperti tadi. Jadi dijelaskan bagaimana si efektif stress-nya itu kemudian meningkat karena adanya perubahan dari nilai U gitu ya. Oke. Bagaimana perbandingan dari soil preload dan vacuum preload? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau soil preload maka kita akan butuh jalan kerja ya. Ini jalan kerja atau beremnya. Ini vertical drain-nya. Oke, ini vertical drain. Kalau misalnya saya pakai preload, maka saya butuh berem. Kalau vakum kita nggak butuh beremnya. Oke, jadi benar-benar kita trench dia di area dia saja. Butuh pompa. Jadi soil preload akan butuh area yang lebih besar, terus butuh surcharge yang jauh lebih besar, gitu ya. Sementara yang ini hampir nggak butuh surcharge atau bahkan nggak ada surcharge sama sekali. Oke. Terus kalau soil preload itu dia akan butuh horizontal drain yang tebal. Kenapa tebal? Karena kan dia takut jangan sampai ini waktu dia mengalami settlement karena surcharge-nya berat, jangan sampai horizontal drain-nya itu rusak. Oke. Sementara kalau vakum relatif lebih tipis horizontal drain-nya. Tebal dan tipis itu artinya biaya ya. Terus stabilitasnya itu lebih rendah, sementara kalau vakum itu stabilitasnya cenderung lebih bagus gitu ya. Jadi ini kita lihat nih, surcharge-nya itu agak beda gitu ya. Vertical drain, nah ini stabilitas, kalau ini stabilitasnya itu lebih kecil lah, relatif lebih bagus stabilitasnya. Terus lateral movement ini lebih sedikit, karena kan dia melakukan sebenarnya yang dilakukan itu suction gitu ya. Jadi stabilitasnya cukup bagus dibandingkan dengan soil preload, mungkin lateral movementnya akan lebih tinggi. Construction time lebih cepat karena begitu dia selesai maka kita tinggal berikan dia engineering fill gitu. Istilah saya engineering fill ya, atau pavementnya ini bisa langsung naik gitu. Sementara yang di sini ini kemungkinan kita akan butuh untuk bongkar dia lagi, baru kita berikan engineering fill-nya. Oke, jadi kita butuh waktu yang cenderung lebih sedikit lah. Contoh proyeknya ini ada di Palembang. Oke, ini tol Palembang. Jadi pada satu area tertentu lah ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tanahnya ini memang tanah yang cukup, ini lempung yang organik lah ya. Di sini banyak ada kandungan organik, tapi juga dia sebenarnya masih lempung, dominannya masih lempung lunak gitu ya. Nah ini stratigrafinya, jadi ada lempung yang kurang itu sampai kira-kira kedalaman 12 cm gitu. Ini tipikalnya, jadi kalau kita lihat ini kita harus melalui area swampy seperti ini, area persawahan lah ya untuk bikin tolnya. Oke. Jadi area persawahan,
jelas sekali kelihatan gitu ya. Nah, terus jadi yang pertama harus dilakukan apa? Pertama ya bikin dulu jalan kerja. Jadi jalan kerjanya itu adanya di samping kiri dan kanan. Nah, ini gede nih, ini kan satu truk nih kelihatannya. Pertama kita bikin akses road, terus kasih geotechnical, geotekstil. Oke, jadi di spread geotekstilnya. Ini geotekstil yang pertama gitu ya, untuk akses road. Terus gunanya juga geotekstil ini sebagai separator. Jadi kita pisahkan antara material pengisinya, material surcharge load-nya gitu ya. Juga ini berguna sekali karena kita bisa hitung nantinya berapa sih untuk hitung materialnya gitu ya. Karena itu yang sering jadi pertanyaan, apalagi kalau nggak ada separator gitu ya. Mana yang di backfill, mana yang nggak di backfill. Masalah biaya ini nantinya. Nah, sesuai itu dilakukan, mulai stripping, bikin akses road-nya gitu ya. Mulai bikin akses road. Nih, akses road itu yang kiri kanan. Oke, jadi pakainya itu bisa pasir atau tanah. Kita pakai. Terus pada beberapa kondisi pasir itu sulit diperoleh, maka kita pakainya itu tanah. Tapi kita berikan modifikasi lah, jadi dilakukan modifikasi. Jangan pakai tanah-tanah yang problematik, tanah ekspansif nggak boleh, tanah organik nggak boleh. Jadi tanah yang kita pakai kalaupun mau digunakan itu pakailah tanah tertentu yang prinsipnya bisa kita gunakan, plus harus dilengkapi dengan sistem drainase yang benar. Gitu ya. Jadi ini modelnya. Nah, sesudah ini dilakukan, working platform sekarang kita bentuk. Oke, begitu working platformnya ada, sebarkan si sand blanket, gitu ya, sand platformnya, baru kemudian kita kasih si PVD gitu ya, masuk nih PVD-nya gitu, mulai di push masuk. Begitu selesai PVD-nya, mulai kita berikan horizontal drain. Jadi kelihatan ya, ini PVD, nanti dia diselipkan gitu ya. Jadi dia diletakkan satu sama lain gitu. Jadi PVD yang keluar nanti diletakkan ke horizontal drain. Jadi nanti alirannya itu dia akan menghisap keluar gitu ya. Bisa pakai yang model itu, cuma di proyek ini mereka pakainya yang model pipa. Oke. Nah, ini yang sudah nih. Jadi kelihatan ya, dia masuk. Sesudah itu mereka letakkan di sini. Ingat, hati-hati sharp material. Sharp material itu seperti apa? Kan ini namanya tanah timbunan nih, diambil dari tempat lain. Hati-hati aja, jangan sampai ada batu yang terlalu besar gitu ya, yang bisa mengakibatkan dia rusak gitu. Oke. Terus mulai install si geotekstil. Hati-hati dengan sambungan antar geotekstil. Nah, jangan sampai ini merusak gitu. Nah, khusus untuk di sini itu seingat saya di sini itu ada menggunakan model geotekstil yang khusus. Jadi ininya cukup tipis dan lembarannya itu benar-benar gede. Ini 100-an meter kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi memang ini dibuat spesial supaya dia bisa menutupi seakan-akan satu section pompa itu tanpa sambungan lah dibuatnya. Konsepnya seperti itu ya. Jadi benar-benar semua dicek, jangan sampai ada yang memkan yang bocor sedikit rusak. Prinsipnya begitu tuh. Karena kan harus hampa, benar-benar hampa gitu ya. Jadi ini nggak boleh bocor. Ini cukup tebal buat kita, tapi kelihatannya tipis gitu ya. Tapi ini nggak tipis, percayalah. Oke. Di sana juga yang kerjakan juga teman juga nih, si Geotekindo, Pak Marcelo gitu ya. Oke. Terus ingat, kita harus ada log, misalnya seperti ini. Kita nggak mau terjadi leak pada salurannya gitu ya. Jadi kita buatkan dia semacam log. Nah, ini si mempannya itu kita turunkan sampai ke bawah supaya dia nggak bocor. Baru nanti di sini itu kita seal dia. Jadi kita kasih trench gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya dia sampai bocor, ya nggak bisa menyerap. Kenapa itu perlu?
karena kita temukan bahwa ada lapisan pasir sedikit gitu, ada lapisan pasir sedikit di bawah gitu ya. Jadi perlu diingat kalau misalnya ada lapisan pasir, maka ini kita perlu seal nih. Oke, jadi kelihatan ya, pada posisi tertentu ada lapisan pasir, sehingga muncullah perbaikan tanah jenis lain. Kalau dari tadi itu kita ngomong percepat alirannya keluar, percepat alirannya keluar. Kali ini kita seal untuk perlambat alirannya keluar. Jadi di posisi pasir tadi itu diperbaiki. Kita berikan dia deep mixing gitu ya, supaya permeabilitasnya itu menurun. Kita turunkan permeabilitasnya. Jadi waktu nanti disedot, di sini itu tidak jadi semacam lubang udara di bawah sana. Oke, jadi permeabilitasnya kita turunkan justru. Oke, nah sesudah itu semuanya sudah di log, ini sudah masuk, diuruk lagi. Jadi sekarang sudah ceritanya terciptalah ruang hampa. Oke, modelnya sama, instrumentasinya sama, model settlement plate, terus pasang inclinometer, extensometer, pembacaan pisometer gitu ya. Ini vacuum gauge-nya, ini model-modelnya. Pisometer, vibrating wire, kemudian ini pisometer juga, ini yang push in gitu ya, pressure cell yang push in nanti pasang. Saya nggak terlalu bahas mengenai instrumentasinya gitu ya, tapi ini inclinometer yang mereka pasang, jadi bisa pasang untuk cek displacement-displacementnya untuk inclino. Model inclino seperti ini dikombinasi dengan extensometer. Jadi ini namanya magnetic extensometer, nanti dipasang di pipa nih seperti ini ya. Oke, jadi nanti kalau ada penurunan alat bacanya ini akan bunyi. Yang hitam-hitam ini berupa magnet gitu ya. Jadi begitu dia alat baca ini ketemu dengan medan magnet gitu, nah dia bunyi nip gitu. Oke, jadi kita tahu posisinya itu akan bergerak relatif terhadap pipa kita. Oke, ini hasil jadinya. Jadi begitu jadi ini keluar semua, dia pompa, dia buang, dia taruh ke sini gitu ya. Jadi ini ada air gitu. Nah, modelnya seperti ini nih. Waktu dia sedot, ini kelihatan kan? Dia sedot, terus pompa, airnya keluar. Nanti ini turun, amblesnya cukup merata, cuma kelihatan gitu ya. Kayak barang yang sudah tersedot gitu. Nah. Ini lagi disedot. Cuma bukti aja bahwa memang tersedot gitu ya, ada bunyinya gitu. Oke. Terus selama proses vakum itu kita bisa lanjutkan, jadi bisa jalan bareng karena kita mau menghemat waktu gitu ya. Jadi bisa lanjutkan dengan backfill. Nah, di backfill lah dia. Jadi sambil jalan, backfill, cek water kontennya itu harus cukup bagus gitu ya. Jadi itu tetap sambil kemudian mereka lakukan pemadatan di atasnya. Oke, hati-hati model backfill-nya jangan sampai merusak, jangan sampai si operator alat beratnya terlalu semangat lah gitu ya. Jadi hati-hati, tapi dengan cara ini maka kita bisa menghemat waktu pelaksanaan jadi lebih cepat gitu. Oke, ini before and after pada beberapa project. Ini yang power plant bisa tenggelam, sesudah ada perbaikan bisa kelihatan gitu ya. Ini yang sebelum, ini yang sesudah, jadi kelihatan nih original soilnya itu jadi membaik, terus loopingnya juga lebih bagus dan tidak perlu lagi penahan tanah tersendiri gitu ya, penahan tanah spesial. Tanah yang lapisan atas ini tanah lunak asli, terus diuruk dengan lumpur laut. Ini dredging pakai lumpur laut gitu ya. Sesudah itu pakai geotekstil separator, ini yang sudah dipadatkan. Oke. Ini juga berhasil. Oke. Terus ini monitoringnya, jadi ada dilakukan monitoring lah untuk cek bagaimana timbunan ini fill terhadap settlement gitu. Jadi ini bisa kita cek juga. Ini model-model monitoring yang dilakukan ya. Model monitoring ini horizontal, jadi monitoring juga bisa dilakukan itu secara berkala atau real time, itu tergantung pada kebutuhan proyeknya ya. Juga dibandingkan sama, semuanya bisa dibandingkan dengan penyidikan tanah.
sebelum dan sesudah. Jadi kita bisa lihat sebelum itu seperti apa dan sesudah itu seperti apa. Ada peningkatan lah pada CPT resultnya gitu ya. Ini juga sama. Sebagai penutup, saya akan ngomong ada 6 hal. Ini 6 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode perbaikan. 1, jenis tanah. Ini sudah clear gitu ya, bahwa perbaikan itu tidak bisa diterapkan pada semua jenis tanah. Tidak ada satu macam yang khusus. Tapi kita harus bisa memperhitungkan tanah itu pada butir halus atau butir kasar gitu. Jadi jangan sampai menggunakan metode yang tidak sesuai. Terus area, kedalaman, lokasi, ini sudah terjelaskan lah ya, bahwa areanya itu harus jelas. Kedalaman pun itu sudah ada kedalaman efektif masing-masing tipikal perbaikan gitu. Lokasinya juga. Terus lingkungan, bagaimana penggunaan material dan dampak pekerjaan kita terhadap lingkungan. Misalnya seperti tadi, terjadi lateral deformasi yang kemudian bisa merusak pemukiman sekitar, misalnya seperti itu. Atau kita menggunakan material-material mixing yang berbahaya buat lingkungan, itu juga sebaiknya jangan. Oke. Terus ketersediaan material ini itu sangat tergantung pada lokasi, material, dan tentu saja biaya. Daerah tertentu nggak ada pasir, maka kita perlu cari material lain yang bisa menggantikan dia. Sementara ada lokasi tertentu yang pasirnya justru berlimpah misalnya ya. Terus ketersediaan SDM, ini terutama pada metode baru yang belum unproven gitu. Oke, misalnya yang seperti tadi saya sampaikan, oh kita ada metode perbaikan tanah tipe A gitu ya. Lantas karena metode ini dianggap baru, akhirnya kemudian biasanya owner akan ngomong, wah jangan-jangan ini mau jadi percobaan di proyek saya. Enggak, itu pasti sudah ada lah, sudah dilakukan percobaan. Cuma memang kadang-kadang kalau misalnya proyeknya itu relatif cukup besar, maka kita akan lakukan itu trial. Jadi bisa dilakukan trial untuk memastikan bahwa ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang selain material juga kita butuh manusianya itu punya kemampuan gitu loh. Oke, jadi bukan hanya sekedar materialnya saja, tapi juga secara teknis metode ini bisa kita jadikan proven. Oke. Terus yang terakhir adalah pertimbangan ekonomi, biaya. Oke. Cuma saya akan pesan khusus untuk yang terakhir ini, biaya itu bukan dalam artian bahwa mau yang paling murah. Konsepnya gini nih, perbaikan tanah itu saya akan butuh itu, kenapa kita lakukan perbaikan? Intinya kan saya mau masuk ke lokasi itu, gitu. Terus perbaikan yang mana yang akan saya pilih? Biasanya kita akan ngomong mulai dari yang paling murah sampai paling mahal. Oke, pertimbangan biaya itu gimana? Jangan baru masuk ke satu area langsung ngomong begini nih, udah di piling aja, gitu ya. Nah, di piling itu kan fondasi itu kan berarti ini solusi yang termahal gitu loh. Belum kalau langsung ngomong, pokoknya kita pakai fondasi block pile gitu. Oke, jangan sampai kita begitu modelnya. Kita harus lihat apakah ada metode-metode lain yang masih mumpuni untuk menjadi alasan kita secara alasan ekonomisnya, begitu. Juga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang over. Maksudnya gini, misalnya ya, kayaknya ini memang nggak bisa perbaikan tanah. Oke, terus maunya gimana? Kalau begitu kita pakai piling, tapi karena tanahnya di sini itu tanah lunak, saya mau PVD juga saya mau vakum dia, saya mau perbaiki sekalian, terus saya kasih fondasi. Terus nanti di atasnya kita padatkan lagi. Oke, memang dia bagus, tapi nggak ekonomis. Begitu. Jadi pertimbangan itu perlu dimasukkan juga. Itu kalau pada tanah lunak. Kalau pada tanah pasiran, tanah lus gitu ya, saya mau pakai piling, saya tambahkan dengan vibrasi, saya grout lagi sesudah divibrasi, kemudian saya tanah permukaannya saya perbaiki juga gitu. Jadi pertimbangan ekonomi tetap harus, ekonomisnya itu harus tetap kita pertimbangkan,
tapi bukan berarti juga pakai yang terlalu murah ya. Karena murah itu berbeda jauh dengan murahan. Jangan pakai yang gratis pun boleh, tapi jangan murahan gitu loh. Kalau saya kan ngasihnya hari ini nih gratis nih, tapi materinya nggak murahan gitu. Ya, jadi perlu dibedakan tuh antara murah dan murahan, itu perlu dibedakan. Jangan selalu menggunakan metode-metode yang dianggap metode atau kontraktor atau apapun itu yang kita anggap pokoknya ini paling murah, begitu. Anda tidak membandingkan harga, Anda membandingkan investasi. Jadi bedakan antara biaya dan cost. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Siap. Akhirnya sampai 2 jam juga Pak presentasinya. 2 jam ya. Makan. Soalnya tadi saya telat 5 menit Pak. Oke, siap Pak. Tapi luar biasa Pak, materinya lengkap. Dan teman-teman juga hari ini ternyata walaupun kita rescheduling, yang datang sudah 1.300 hampir 1.400 juga Pak, dan 1.500 ini Pak. Terus hampir tadi juga bertahan sampai 1.000 lebih ini. Oke Pak. Mungkin sebelum ini kita buka sesi tanya jawab, sudah banyak juga yang bertanya sebenarnya ini Pak. Tapi mungkin saya dulu ini Pak yang bertanya sebelum yang lain Pak. Kan tadi kalau untuk perbaikan tanah itu saya sering juga dengar mengenai ini Pak, soil stabilizer itu Pak. Kan ada yang bentuknya semen, terus ada yang soil semen, ada yang mineral, ada yang polimer. Terus ada yang bahkan ada yang menggunakan bakteri gitu Pak. Nah itu kayak gitu, itu masuk di perbaikan tanah atau bagaimana ya Pak? Masuk di perbaikan tanah. Jadi gini, ada beberapa materi perbaikan tanah itu yang saya nggak bawakan di sini karena belum ada di SNI gitu ya. Tadi kan ada saya sampaikan begitu. Yeah. Beberapa macam materi perbaikan tanah itu, satu, ground freezing, dibekukan. Itu pakai nitrogen cair. Yeah. Apakah itu mudah? Ya, di luar sana itu sudah mulai dilakukan. Oke, di Indonesia belum ada. Nah, saya nggak bawa itu. Terus ada yang menggunakan mikroba. Oke, itu juga. Kemudian ada lagi itu yang menggunakan tanaman misalnya, vegetasi. Itu juga termasuk. Terus fondasi tiang itu sebenarnya kan jenis perbaikan tanah. Begitu. Itu juga jenis perbaikan tanah. Lain lagi itu yang jenis perbaikan tanah geotekstil. Itu juga jenis perbaikan tanah. Cuma karena fondasi dan geotekstil itu sudah punya porsinya sendiri, maka itu nggak saya bahas di dalam metode perbaikan tanah ini. Begitu. Oke, siap. Terus teman-teman, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang memang tidak saya terbitkan karena mungkin memang materi kita hari ini fokusnya adalah di perbaikan tanah. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait stabilisasi lereng dan lainnya mungkin tidak saya terbitkan. Jadi kita memang hari ini fokus mengenai perbaikan tanah. Oke, kita mulai ya Pak, sudah ada cukup banyak pertanyaan ini Pak. Yang pertama dari Pak Iswandi. Untuk daerah kelembapan tinggi seperti daerah Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, apa ada penanganan khusus untuk menghindari adanya longsor tebing akibat galian tanah untuk trase jalan? Tanah tersebut masuk kategori ekspansif rata-rata. Selamat buat Iswandi. Bunyinya 74 volt soalnya. Iya Pak. Jadi begini, pada prinsipnya bukan soal kelembapannya gitu ya. Pada prinsipnya gitu. Walaupun memang waktu kita melakukan pekerjaan apapun berkaitan dengan tanah,
kita tentunya harus melihat faktor geologisnya. Oke, jadi kalau geologis itu kita lihat, maka harus dipertimbangkan kondisi seperti itu. Terus saya pisahkan dulu nih ya maksud pertanyaannya ya. Dalam artian begini nih, apakah ada penanganan khusus untuk longsor tebing akibat galian tanah? Jadi saya anggapnya gini nih, berarti yang mau ditanya gimana caranya supaya nggak longsor, begitu ya. Nah, saya cuma bisa ngomong gini nih, satu, lakukanlah soil investigasi yang benar. Oke, jadi bukan akibatnya yang kita mau perbaiki, oke, tapi sebelum itu terjadi, preventifnya apa? Jadi satu, soil investigasi itu harus komplit. Oke, berapa banyak soil investigasinya untuk bikin jalan? Percayalah, banyak. Kalau nggak percaya, buka juga 8460. SNI-nya ada, itu sudah diatur, gitu ya. Terus yang kedua, waktu melakukan desain, jangan lakukan dengan kebiasaan. Oke, biasanya ini bisa. Nah, itu nggak boleh. Memang lakukanlah desain sesuai dengan data tanah yang ada. Oke. Ketiga, dilakukan dengan orang yang paham. Sekali lagi itu penting. Bukan berarti bahwa di sana nggak ada yang paham. Pasti banyak. Cuma kadang-kadang sukanya itu ada yang suka untuk melakukan copy paste. Dalam artian begini nih. Oh, proyek yang paket sebelumnya dihitungnya begini nih modelnya. Nah, nanti mereka lakukan itu copy paste. Akhirnya cara ngitungnya dianggap sama. Padahal belum tentu sama. Oke. Terus yang kedua adalah kategori ekspansif. Nah, kalau misalnya kategori ekspansif, ini yang akan berbeda. Oke, itu yang sebelum. Kalau misalnya ekspansif kan kita nggak bisa menghindari trase jalannya. Nah, kita perbaiki. Biasanya ekspansif itu bisa diperbaiki dengan pencampuran dengan beberapa chemical lah gitu ya. Atau kalau enggak, ada juga yang membuatnya itu dengan model semacam waffle gitu. Jadi dia berikan area yang mungkin untuk terjadi expand. Oke. Di beberapa kasus saya pernah lihat ada literatur gitu ya. Ada yang menggunakan semacam foam. Jadi waktu si tanahnya itu expand, yang dia akan tekan itu si foamnya. Oke. Dengan kualitas foam yang tentu saja tertentu ya. Buat tekannya itu justru kita maunya yang kecil, biar dia tertekan. Gitu. Cuma itu sulit dipakai kalau muka air tanahnya tinggi. Jadi memang harus lihat juga, banyak sekali kondisi yang harus diperhitungkan. Mungkin seperti itu jawaban saya buat Iswandi. Oke Pak, lanjut dari Pak Indrasari. Nah, ini agak panjang juga ini Pak. Saya Hendra Sari dari Universitas Tadulako. Nah, izin bertanya. Yang pertama, musibah likuifaksi yang terjadi di Palu, apakah karena tanahnya lunak atau tanahnya berubah menjadi lunak akibat rembesan air sungai? Solusi perbaikan tanahnya seperti apa? Yang kedua, bagaimana solusi yang terbaik untuk meminimalisir biaya perbaikan tanah dasar yang di atasnya ada lapisan perkerasan yang telah dilapisi lebih dari 5 kali, karena setiap kali dilapisi atau ditingkatkan perkerasannya selalu bergelombang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Hendra, dari Tadulako. Salam buat Pak Arifin ya. Kalau nggak salah di sana ada Pak Arifin Bedu tuh. Ya. Harusnya nanyanya ke Pak Arifin. Beliau itu jago sekali sama likuifaksi. Oke, untuk di Palu itu memang ada beberapa area yang punya potensi likuifaksi yang cukup besar. Sudah banyak sekali kajiannya yang terjadi, terutama dengan bencana yang lalu ya terjadi ya. Banyak teori yang ngomong dia modelnya seperti apa, ini itu segala macam, apakah tanahnya lunak. Yang jelas itu terjadi karena tanahnya memang berupa pasiran yang sangat tinggi potensi terjadi likuifaksinya. Jadi pasirnya itu seragam, muka air tanahnya tinggi, jenuh dia ya. Kemudian terjadi gempa, pada saat yang bersamaan ada yang ngomong terjadi pergeseran.
Jadi semua masalah itu menjadi satu di saat terjadinya tragedi likuifaksi di Palu. Oke, apakah ada solusi perbaikannya? Tadi kalau misalnya dengar penjelasan saya waktu likuifaksi, metode perbaikan tanah yang saya sampaikan tadi itu hampir semuanya memperbaiki area tertentu saja. Oke, tapi tidak bisa untuk memperbaiki satu kota atau satu kecamatan. Begitu. Jadi kalau misalnya memang ada area yang sebesar kecamatan seperti yang terjadi di Palu, ya mungkin yang akan dilakukan di apa istilahnya ya, dipindahkan lah penduduknya gitu ya, untuk mencari lokasi-lokasi baru gitu, ya. Itu yang paling mungkin. Jadi saya nggak tahu tanahnya memang lunak atau misalnya dia jadi lunak karena rembesan air sungai. Itu teori-teori konspirasi lah ya. Ada air sungai lah, ada air dari bendungan lah, ada air saluran irigasi lah. Abaikan dulu lah yang seperti itu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana solusi untuk meminimalkan biaya perbaikan tanah dasar yang di atasnya ada lapisan perkerasan yang telah dilapisi lebih dari 5 kali. Tiap dilapisi perkerasannya selalu bergelombang. Gampang, bongkar semuanya, perbaiki tanah dasarnya. Oke, begitu. Teorinya seperti ini nih. Saya nggak tahu ya, Hendra giginya bagus apa enggak ya. Teorinya itu intinya kalau orang giginya berlobang, itu bukan langsung diceplok kasih tambelan gitu ya. Itu selalu biasanya diperbaiki sampai ketemu masalahnya, perbaiki, baru giginya nggak sakit lagi. Nah, kalau tanah dasarnya itu jelek, mau dikasih perkerasan berapa kali pun, perkerasannya mau bagus bagaimanapun, ya nggak akan pernah tuntas masalahnya. Oke? Beda kalau memang perkerasannya jelek sekali ya, dalam artian aspalnya ngasal, aspalnya itu misalnya kita kasih 2 cm, 3 cm, ya itu beda lah ya. Tapi paling utama adalah cek tanah dasarnya sudah bagus atau enggak. Kalau dia ekspansif, lakukan perbaikan untuk masalah ekspansifnya. Begitu. Semoga menjawab. 70. Dan lanjut dari Franklin ke Satria. Pak, apakah penggunaan cerucuk kayu dolken efektif untuk perbaikan atau improvement terhadap jenis tanah soft clay? Nah, ini. Prinsipnya ya. Yang harus dicek itu nanti karena si dolken ini kan jadinya gunanya seperti semacam fondasi ya, fondasi tiang gitu, tapi tiang kayu. Nah, kalau misalnya tanahnya itu soft clay itu dalam artian SPT-nya 2-5 lah ya, gitu ya. Nah, yang kita mau itu adalah nanti mengandalkan efek tegangannya gitu. Efek tegangan seperti apa? Karena kan pasti banyak tuh, sehingga kita perlu cek bagaimana jarak yang efektif, misalnya seperti itu. Kalau misalnya jarak efektifnya ketahuan, kan enak, jadi tahu, tegangan, area tegangan yang bisa dia improve itu seperti apa. Oke, jadi ini memasukkan material berupa kayu. Tapi kalau jaraknya kejauhan, ini jadi nggak efektif. Jaraknya kedekatan juga nggak efektif. Jadi harus pelajari faktor jarak kalau mau menggunakan cerucuk kayu. Gitu. Kalau materialnya sendiri seharusnya nggak harus cerucuk kayu mungkin Pak, kalau konsepnya seperti itu Pak. Bisa pakai bambu juga boleh. Oke, lanjut. Soalnya kan di Kalimantan itu kan sekarang kan dolken sudah nggak boleh lagi ya Pak ya, untuk penggunaan perbaikan untuk apa namanya cerucuk biasanya. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya Clara A.G. Simatupang.
seringnya ditemukan penyedia konsultan perancang konstruksi bangunan pelengkap jalan yang tidak melakukan perancangan yang di dalamnya terdapat penyelidikan tanah sampai ditemukan alternatif foundation, sehingga mengandalkan penyedia konstruksi melakukan penyelidikan tanah. Jadi revisi gambar, bagaimana mengatasi hal tersebut? Wah, ini pertanyaan susah nih. Dalam artian seperti ini nih. Ini kecenderungannya seperti ini ya. Apakah kita sudah memilih si konsultan ini yang memang mumpuni? Oke.